start dulu. Oke, sahabat Napak Tilas, jumpa lagi dengan channel YouTube Napak Tilas. Kali ini kita akan berbincang dengan Mas Andri lagi terkait dengan Arca Domas. Nah, konon katanya Mas Andri itu sudah sering sekali ya ke situs tersebut. Mas, boleh diceritakan nih ke sahabat Napak Tilas, di situ ada apa aja sih, Mas? Oke, yang saya mau cerita dulu itu suasana aja ya dulu ya. Dari sana mau jalan ke sananya bagaimana gitu ya. Emang Gunung Salak sih buat saya pribadi, kalau orang bilang angker sih, buat saya sih nggak terlalu angker lah, karena mungkin udah sering ke sana. Saya juga ada kakak di sana. Tapi yang kita tujukan ke situsnya nih. Nah, situsnya itu kalau kita dari Bogor, kita harus ke arah Ciomas, ke arah Sukamantri, ke Curug Nangka. Dari Curug Nangka kita harus ke arah Curug Luhur. Nah, posisi Arca Domas itu sebenarnya di belakang Curug Luhur, tapi kita harus naik lagi ke atas, ke arah gunungnya. Itu kan ibaratnya masih kaki gunung, kita harus naik lagi ke atas. Nah, masalahnya ke sana itu aksesnya tuh apa ya? Terjal dan sempit jalannya. Mobil pun kalau bisa masuk itu cuma buat satu mobil. Dan itu belum sampai ke situsnya sendiri. Itu nanti kita harus taruh ke rumah warga. Kalau kita bawa mobil, enak sih naik motor gitu. Tapi kalau misalnya kita mau naik mobil, itu kalau kita ketemu mobil mau turun, udah nggak bisa. Harus, salah satu emang harus masuk ke kebun orang untuk bisa kasih lewat jalan mobil. Sampai di rumah warga, emang itu disiapkan tempat buat parkir mobil, motor gitu. Dan warga situ sudah tahu memang ada ritual setiap bulan purnama itu pasti ada ritual di sana kan. Nah, dari tempat itu kurang lebih kita harus jalan lagi mungkin sekitar 3 kilometer tebakan saya waktu itu ya. Jadi 3 kilometer kita harus lagi, karena itu jalannya benar-benar udah nggak ada jalan, itu cuma jalan setapak tanah. Nah, kita harus jalan 3 kilometer, agak menanjak. Di sana situsnya sendiri sudah dikelola sama apa sih namanya ya? Balai Pelestarian, betul. Aku lupa. Dan kuncennya namanya Kang Deni. Saya masih ingat karena saya udah beberapa kali ke sana, jadi kan sedikit. Tapi yang sangat disayangkan dari desa terdekat itu, dari rumah warga terdekat ke sana tuh nggak ada listrik sama sekali. Nggak ada sama sekali listrik. Jadi yang sangat saya disayangkan itu aja. Tapi tempatnya sendiri itu mungkin hampir sama kayak situs-situs yang di lain ya. Itu emang agak sejuk. Mungkin ketinggiannya mungkin sekitar antara 700-800 meter dari permukaan laut. Itu nanti kita ketemu satu pelataran. Jadi mungkin kayak punden berundak juga ya. Cuman ini udah agak lama kayaknya, kan menurut sejarah itu kan kerajaan Salaka Negara punya ya. Gitu kan. Kaum orang-orang Baduy apa ya namanya itu ada istilahnya mereka tuh. Nah, nanti di atas itu ada satu pelataran. Itu bentuknya persegi. Itu semuanya dari batu. Menurut mereka sih, orang sana bilang itu, menurut Kang Deni itu dulu tempat biasanya raja atau pati-pati itu pada untuk diskusi berembuk. Itu satu tempat itu. Ke belakangnya itu nanti ada beberapa tempat lagi, kayak ada taman, ada kuburan juga. Tapi ke belakang itu kebun kopi, pernah sempat dijadiin kebun kopi sama Belanda, dan pernah dijadiin kuburan orang-orang Nazi Jerman. Itu. Tapi kalau orang sana bilang itu ya kebun kopi. Oh, ini daerah kebun kopi namanya, gitu loh. Nah, ke arah atasnya lagi nanti kita akan ketemu satu taman. Orang sana bilangnya Taman Sowedari. Itu sebenarnya taman tapi ya ada aliran airnya gitu. Dan di kotak sama mereka ada batu-batu di kotak. Dan kalau kita mau telusurin lebih jauh lagi ke dalam lagi ke arah atas gunung itu ada goa. Mereka sih bilangnya goa macan. Karena emang goanya itu agak sempit. Tapi kalau kita masuk itu ternyata bisa agak ke dalam itu lebih lega ya, luas ya. Tapi saya sendiri belum pernah ke sana, gitu loh. Intinya tempatnya sama, itu energinya lumayan. Waktu saya ke sana sih mungkin lebih bersahabat ya. Walaupun suasana ritualnya, sakralnya masih ada, tapi mungkin lebih bersahabat. Dan memang sering dijadikan tempat ritual. Nah, yang saya dapat sendiri malah ya orang Kanekes. Kanekes. Karena Kanekes sendiri kalau yang benar-benar masih keturunan itu masih percaya dengan kerajaan Salaka Negara itu belum tentu bisa datang ke sana. Saya punya satu orang teman kompasianer juga orang Kanekes. Itu saya tanya, "Kang, pernah ke sana belum?" Saya tanya. "Saya malah belum pernah ke sana yang asli orang Kanekes." Dia bilang, "Kenapa?" Saya bilang, "Karena menurut
kebudayaan mereka. Kalau yang masih pegang teguh itu, kalau belum disuruh sama leluhurnya, sepuhnya atau kakeknya, itu kalau belum boleh ke sana, mereka nggak boleh ke sana. Oh, oke. Mas saya makanya kaget, saya bilang lah, betulan mas, itu Kang seperti itu, saya bilang. Iya, kalau emang betul-betul yang orang Kanekes itu, ya kalau mereka belum dikasih ke sana, ya mereka nggak bakal ke sana, malah belum pernah. Makanya saya bilang, karena kan saya waktu itu sebagai pengunjung ya, karena buat lihat situs itu kan, itu loh. Nah itu kurang lebih seperti itu. Nah tadi bicara tentang lokasi, terus yang sejarah gimana tuh mas? Nah ini kan ada masih ambigu nih ya sejarah ya, karena sampai sejarah sekarang satu itu Kerajaan Salakanegara sampai sekarang itu datanya belum valid, tidak terkonfirmasi. Jadi sampai sekarang penelitian Kerajaan Salakanegara sampai sekarang itu belum ada lanjutan. Karena berdasarkan sejarah dan datanya itu sebenarnya Kerajaan Salakanegara itu sudah mulai ada di sini, di Tanah Sunda, Gunung Salak. Itu sejak abad pertama. Berarti abad 1 Masehi. Iya. Oh, oke. Itu yang pertama. Nah, dan Gunung Salak sendiri itu namanya berdasarkan nama dari Salakanegara. Jadi saya juga selalu sempat bingung kan namanya Gunung Salak apa bentuk kayak salak? Ternyata tidak. Nah, Salakanegara itu kan Salakanegara itu dia Gunung Salak itu berasal dari kata Salakanegara gitu loh. Namun dari sejarah yang saya dapat itu Salakanegara sendiri adalah sebenarnya dulu adalah satu kampung. Nah, kampungnya itu sepanjang pesisir di daerah Serang, ya kan. Mereka itu akhirnya ada mungkin ketuanya pertama namanya Akitirem. Iya. Akitirem, ya kan. Itu Kang Diki itu pernah bahas Akitirem itu kan. Nah, itu dari Kerajaan Salakanegara. Nah, Akitirem waktu itu ketemu sama penjelajah dari India yang terdampar di Pulau Jawa di situ, akhirnya jadi mantunya dia. Mohon maaf saya lupa namanya siapa. Akhirnya jadi mantu, akhirnya dia bikinlah Kerajaan Salakanegara yang berkuasa di daerah Serang. Dan setahu saya Salakanegara itu sampai ke daerah Kerawang wilayahnya dari pesisir ya. Nah, ke tengahnya itu dari situ ke arah Serang dan ke arah Gunung Salak, ke arah Bogor berarti ya. Itu. Nah, jadi yang saya tahu situs Arca Domas yang saya pergi, ternyata kan ada 2 situs Arca Domas itu. Yang pertama itu ada di daerah Serang, yang dekat-dekat daerah Serang, itu yang ada dekat pinggir pantai, yang katanya sih itu yang istana aslinya. Nah, yang di Arca Domas yang di atas itu, yang di Gunung Salak, di Tenjolaya itu, katanya sih tempat betul, memang tempat istana juga, tapi mungkin kayak tempat itu aja loh. Kayak ritualnya tempat biasanya si rajanya itu sering istirahat semedi refreshing gitu. Remedi gitu loh, kayak gitu. Karena saya udah beberapa kali ke sana ya. Pengalaman setiap kali ke sana tuh satu berbeda dan setiap kali ke sana tuh unik. Berbeda unik. Ya. Jadi ada satu titik di mana itu bulan purnama, kebetulan waktu itu saya datang ke sana pas kebetulan bulan tinggi itu, bulan purnama. Full moon ya? Full moon. Kebetulan waktu pas saya ke sana itu nggak saya sendiri. Jadi kita ketemu beberapa orang, kita berbicara. Ada satu namanya, saya lupa, bukan lupa sih ya. Saya tahu orangnya, tapi saya nggak pernah ketemu lagi. Mereka katanya sih ada salah satu bukan tetua ya, tokoh orang Kanekes, namanya Pak Sani. Orang Kanekes, dia ngakunya orang Kanekes, Pak Sani, sama satu namanya Ki Dharma. Itu sempat ngobrol sama mereka, sama kebetulan saya waktu itu sama si Kang Edwin, kebetulan teman saya. Itu mereka tuh sempat bercerita tentang kekuatan yaitu energi di tempat itu kan kekuatan seperti apa supernaturalnya. Akhirnya kita diajak untuk ikut mereka ritual untuk berdoa lah, bermeditasi di situ. Kalau saya sendiri sih nggak ada masalah di situ, dalam arti kita baik-baik saja. Tapi kebetulan kita kan nggak sama satu orang, ada satu kelompok itu, ada satu tuh yang ya maaf ya, istilahnya mungkin kesurupan gitu ya. Gitu loh. Apa ini terkait dengan tempatnya atau memang mungkin orang itu ada sesuatu, saya juga kurang tahu. Tapi itu cukup mengganggu sih, karena waktu itu sempat yang kesurupan itu kebetulan perempuan. Itu sempat teriak-teriak, ya agak mengerikan sih itunya gitu. Akhirnya kan mempengaruhi
orang-orang yang ikut waktu itu ikut ritual kan. Sementara kalau saya sendiri ya nggak terlalu pusingin sih ya. Ya itu yang ada beberapa kali satu seperti itu. Ada satu kali itu saya ke sana itu saya pas datang ke sana tuh disambut kayak ada angin dingin dari atas sana tuh, atas gunung tuh ada angin, tapi wangi. Saya wangi. Orang bilang saya bilang kayak kembang Kamboja sih saya bilang. Tapi orang bilang katanya itu bukan Kamboja apa ya namanya ya? Kembang apa ya? Jadi memang pohon di sana tuh katanya memang wangi gitu kan. Jadi pas itu hawanya dingin kita benar-benar disembur gitu. Ada beberapa orang sana bilang percaya pas saya cerita, oh itu berarti ada disambut sama penunggunya. Saya kan saya sendiri kurang tahu ya. Karena waktu saya ke sana itu niat kita memang cuma untuk berkunjung, nggak ada niat untuk yang lain-lain gitu kan. Waktu saya ketemu sama Pak Sani juga, waktu saya ada meditasi, kita sempat diskusi, tapi akhirnya saya menolak diskusi dengan mereka lebih lanjut karena mereka sedikit membuka saya untuk cara untuk kayak mengambil sesuatu dari situ. Saya nggak setuju. Saya nggak setuju karena kita mau kunjungan bukan untuk yang macam-macam ya gitu. Penarikan. Saya nggak mau. Itu loh. Dan akhirnya sampai kita pulang bareng sama mereka ikut ke tempat kakak. Saya punya kakak di sana. Ada kejadian aneh. Ya saya jujur saya tidak bertanggung jawab dan saya juga nggak tahu. Akhirnya mereka pulang sendiri. Ya saya tetap di situ. Gitu loh. Yang ketiga kali saya ketemu ajak teman saya yang lain bertiga itu pas ke sana itu intinya kita melihat sesuatu lah. Intinya itu di luar dugaan kita juga. Kebetulan waktu itu saya lihat dan kebetulan sebelah saya teman saya itu lagi tidur, saya bangunin cuman untuk memastikan bahwa ada sesuatu di sana. Dan pas saya lihat itu saya minta tolong, bener nggak ada kelihatan di sana gitu kan. Nah ternyata dia lihat juga gitu kan, dia ngakunya lihat juga. Karena saya bukan tipe orang yang terlalu mendalami mistik ya, spiritual mistik itu ya saya anggap saya cuma kasih tahu, kita berbicara sepakat bahwa ada hal sesuatu yang kita tidak pahami, fenomena alam, dan saya nggak menganggap itu suatu bentuk, nggak menganggap sesuatu yang mistik gitu loh. Intinya kita cuma memahami bahwa ada sesuatu yang memang kita tidak pahami di dunia ini gitu loh. Dan kalau saya bilang kalau kita cerita ke orang lain mungkin kayak seperti kita ngomong sekarang belum tentu orang percaya. Tapi itu kenyataannya di situ gitu loh. Nah itu seperti itu. Dan ada beberapa kali dari satu titik itu kita memang ada dapat meditasi lagi, duduk sama di meditasi dapat sesuatu juga. Tapi ya nanti kesannya mistik ya gitu ya. Tapi kita mengetahui bahwa ada di sesuatu itu memang ada kayak suatu rangkaian. Kalau saya bilang kayak network ya. Suatu rangkaian bahwa memang perpusatnya di situ. Nah, makanya kan mungkin akhirnya jatuh ke pemahaman bahwa kenapa memang kalau pesawat yang lewat sana Gunung Salak itu apa sih instrumen terganggu ya mungkin karena itu. Gravitasinya ya? Ya, jadi ada daerah magnetik atau apa, jadi instrumen mereka kan nggak jelas terganggu, akhirnya mereka bisa jatuh kan, itu kurang lebih seperti itu. Tapi balik lagi ini pengalaman pribadi ya, boleh percaya, boleh tidak, tapi ya itu kenyataannya seperti itu yang saya alami, gitu. Dan nggak perlu orang lain percaya untuk hal kayak begitu. Oke, Mas, Arca Sadomas sendiri itu seperti apa sih cerita atau sejarahnya, Mas? Maksudnya itu Arca tahun berapa, kemudian di mana, maksudnya untuk tujuan apa dan sebagainya? Ya, oke. Arca Doma setahu saya itu sebenarnya bukan arca ya, dalam arti arca, karena dari abad ke-1 tuh harusnya jatuhnya ke megalitik. Oh, berarti batuan? Batu, ya. Di pelatarannya pertama kita masuk itu nanti kita akan ketemu tumpukan batu-batu melingkar. Didirikan, jadi di batu itu didirikan di betul. Nanti ada beberapa tumpukan batu. Sampai pun ke situsnya sendiri itu yang berpundak itu juga susunan batu sampai ke tempat pelataran sendiri itu batu. Ke sebelah belakang ada beberapa juga yang batu itu didirikan, itu yang saya tadi bilang kebun kopi yang dijadikan kuburan orang-orang bukan Belanda, Jerman, itu juga persis seperti itu. Jadi lebih ke menhir ya daripada arca. Kalau kan pengertian orang arca kan berarti kan ada ukiran seperti kayak candi. Tapi namanya kan Arca Sadomas. Saya juga kurang tahu kenapa dinamakan Arca Domas, tapi kalau menurut saya karena dinamakan Arca dan ada Arca Domas yang satu lagi ada di daerah Serang gitu.
Mungkin tersangkut dari penamaan tempatnya aja sih, Bukan bentuknya. bukan bentuknya. Oke. Itu loh. Karena ada dua nih, ada Arca Domas yang di Serang dan Arca Domas yang di Gunung Salak, gitu kan. Itu yang saya tahu. Dan memang sampai saat ini untuk data Salakan Negara, pemerintah sendiri sampai sekarang belum menyatakan sah kalau sebenarnya Salakan Negara itu ada, dan dia ada di abad pertama itu sebagai salah satu negara sebelum Kerajaan Tarumanagara sama Kutai. Itu. Nah, berarti di situ itu adalah tempat apa Mas dulunya? Saya sendiri kurang paham. Kurang paham, Mas. Memang tidak ada jatuh sejarahnya, gitu kan. Tapi kalau dilihat dari strukturnya ya, saya mengambil asumsi bahwa itu sebenarnya dulu adalah ya tempat mungkin kayak apa Memuja. ya? Bukan pemujaan mungkin, ya mungkin tempat Meditasi. apa ya? Mungkin kayak kalau kata di Bali itu kayak pura gitu ya. Iya, ibadah. Jadi tempat ibadah atau tempat ya tempat ibadah atau tempat ada lebih ke keagamaan lah ya. Gitu. Ritual. Oke. Tapi disertai ada mungkin itu karena ada lihat lokasi sama bentuk-bentuk batunya tuh karena bertebarannya agak banyak ya, mungkin nggak sentral ke satu tempat. Jadi tempat ini buat apa? Mungkin ada kayak tempat untuk orang itu beristirahat atau gimana seperti itu loh. Itu bisa buat singgah lah gitu. Oke, sahabat Tambak Jelas, cukup sekian ya liputan kali ini dengan Mas Andri terkait dengan Arca Domas Gunung Salak. Kita akan coba ngobrol santai ya dengan narasumber berikutnya. Terima kasih sahabat Tambak Jelas.